Secara umum, ada berbagai jenis bisnis yang bisa dilakukan di Indonesia. Jika berencana ingin memanfaatkan waktu untuk berbisnis, usaha peternakan atau perkebunan adalah pilihan yang menarik. Biasanya, jenis bisnis ini bisa dimulai sejak masih bekerja, entah itu bekerja ikut perusahaan kecil, bekerja di tempat pinggir jalan, atau bahkan hingga bekerja kantoran, hingga nantinya menjadi pengisi waktu di masa pensiun. Budidaya kelinci merupakan salah satu jenis bisnis peternakan untuk mengembangbiakkan kelinci pedaging untuk dijual kembali. Bukan hanya dagingnya, kelinci juga bisa dijual bagian kulitnya. Kotoran kelinci juga bisa diolah menjadi pupuk organik yang berkualitas sehingga bisa dimanfaatkan atau bahkan dijual. Nah, cocok sekali bila Anda suka beternak atau berkebun. Dengan berusaha kelinci, kotorannya akan diolah kembali sehingga menjadi pupuk organik yang sangat baik untuk tanaman. Di video kali ini, Media Kampung sekali lagi akan meyakinkan kepada Anda semua untuk memelihara kelinci dengan melihat keuntungan, tips, dan cara budidaya kelinci untuk pebisnis pemula. Bagaimana videonya? Cekidot. Oke dulur, tentang budidaya kelinci. Sebelum budidaya kelinci ini, Media Kampung juga mengalami beberapa atau pernah memelihara beberapa hewan untuk dijadikan hewan peliharaan dengan tujuan utama yaitu berbisnis. Katakan saja ada kambing, marmut, ayam, entok, bahkan ikan. Media Kampung sudah pernah mencobanya. Tetapi berbeda dengan jenis budidaya kelinci ini. Karena budidaya kelinci ini, selain kita memelihara untuk bisnis, kita juga akan semangat dalam memeliharanya karena bentuknya yang sangat imut. Nah, apa sih keuntungan budidaya kelinci? Meskipun belum terlalu populer, budidaya kelinci bisa jadi salah satu aktivitas bisnis yang mudah. Perputaran hasil usaha dalam setahun juga bisa didapatkan dengan beberapa kali panen. Jika ingin mempertimbangkan budidaya kelinci, berikut ini beberapa keuntungannya. Yang pertama tentunya belum banyak pesaing. Ada banyak hewan ternak yang bisa dibudidayakan, mulai dari skala kecil hingga besar. Beberapa hewan yang populer dibudidayakan adalah lele. Seperti Media Kampung juga punya, ini di kandang, sama seperti di video kelinci ini. Kemudian di belakangnya ada kolam lele. Kemudian ayam, dulu Media Kampung juga pernah memelihara ayam. Bahkan ayam tersebut ayam yang hasil persilangan, jadi setiap hari bertelur terus. Kemudian bebek, kambing, dan lain-lain. Namun budidaya kelinci masih jarang ditemukan sehingga potensi persaingannya belum terlalu besar. Nah, ini nih, sahabat bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai bisnis ternak kelinci. Karena memang pesaingnya masih sedikit, bahkan dalam satu desa itu belum tentu ada yang memelihara kelinci. Tidak butuh waktu lama. Dari merawat indukan, mengawinkan, proses kelahiran, dan merawat anak kelinci tidak butuh waktu lama. Dalam masa perawatan 4 bulan saja kelinci sudah siap potong. Saat sudah mencapai usia 6-8 bulan, indukan sudah bisa dikawinkan untuk menghasilkan 3-7 ekor anak kelinci. Nah, ini perkembangan yang cepat ini tentunya menjadi salah satu keuntungan bagi kita peternak yang ingin memanfaatkan kelinci untuk dijual kembali. Kemudian tentunya hasil panen yang banyak. Selain bisa melahirkan anak kelinci dengan jumlah banyak, kelinci juga bisa beranak 3-7 kali dalam setahun. Nah, kelinci memang termasuk hewan yang produktif ya, sehingga hasil pengembangbiakan bisa didapatkan dengan jumlah panen yang banyak. Yang selanjutnya, kotoran ini bisa dijadikan untuk pupuk. Sambil menunggu masa panen kelinci di usia yang ideal,
teman-teman bisa memanfaatkan kotoran kelinci untuk diolah sebagai pupuk. Dengan begitu ada pemasukan tambahan yang tetap bisa didapatkan dan diputar sebagai modal bisnis. Tak heran jika ternak kelinci tidak perlu modal yang terlalu besar. Contohnya saja ketika pupuknya itu atau kotoran kelinci yang kita jadikan pupuk, kita bisa mengemasnya kemudian dijual, itu bagus. Atau kalau tidak, kalau kita suka berkebun ya diolah sendiri, dibuat menyiram tanaman kita sendiri, itu juga lebih bagus. Ternyata sudah ramai di situ, lama-lama kita stres juga. Pastikan juga untuk menyimpan kandang di suhu 21 derajat Celcius dengan sirkulasi segar dan pencahayaan ideal selama 12 jam. Jadi kalau misalkan teman-teman hidupnya di daerah yang agak panas, itu juga tidak terlalu bermasalah. Cuma idealnya itu kelinci memang berada di daerah sejuk atau daerah pegunungan. Cuma banyak juga yang memelihara kelinci di daerah yang agak panas, itu juga nggak apa-apa. Beri pakan bernutrisi. Jangan lupa untuk memberikan nutrisi tambahan untuk kelinci yang dibudidayakan. Nah, hal ini akan mempercepat proses perawatan kelinci dengan tubuh yang sehat. Pakan kelinci bisa berupa rumput-rumputan, sayuran, biji-bijian, dan tambahan Viterna, Poch, Nasa, Harmonic yang merupakan pakan konsentrat untuk diberikan bersama air minum. Nah, kalau memelihara kelinci, bagi teman-teman yang daerah sekelilingnya banyak rumput, silahkan kasih rumput. Cuma kalau teman-teman yang jarang rumput, silahkan boleh dikasih pelet. Tapi kalau mau ngirit, hemat, ya kasih pakan rumput aja, itu hemat, super hemat. Cuma kalau mengasih pakan rumput itu harus dipastikan rumputnya sudah kering dan tidak mempunyai kandungan air yang berlebihan sehingga membuat kelinci kembung dan wassalam. Tips yang selanjutnya yaitu perhatikan proses perkawinan. Teman-teman juga perlu memperhatikan proses perkawinan induk kelinci. Saat kelinci sudah berusia 5-8 bulan, kelinci bisa dikawinkan hingga 2 kali proses perkawinan, atau untuk meyakinkan bisa sampai 3 kali. Nah, biasanya kelinci bisa dikawinkan pada pagi hari atau sore hari. Setelah itu pisahkan dengan lawan jenisnya. Karena pada pagi hari atau sore hari, atau baik juga ketika malam hari, itu keadaan sudah agak tenang. Kalau di siang hari biasanya kan berisik tuh, banyak aktivitas. Jadi kelincinya juga tidak konsen untuk melakukan proses perkawinan. Kemudian teman-teman juga harus mengatur panen di waktu yang tepat. Jumlah kelinci yang bisa dipanen dari 4 pasang kelinci saja sudah bisa menghasilkan 80 ekor anak dalam setahun. Namun sebaiknya anak kelinci yang sudah dirawat dan akan dipanen tidak dijual dengan terburu-buru. Teman-teman harus memastikan usianya sudah mencapai waktu yang ideal untuk dipanen, yaitu di usia 3-4 bulan. Kenapa kok seperti itu? Sebenarnya usia 1,5 bulan atau 2 bulan itu kelinci sudah bisa disapih dan dijual. Tetapi terkadang daya tahan tubuh kelinci itu masih kurang, sehingga ketika kita jual, nanti yang beli itu belum terlalu paham akan cara merawat kelinci, walhasil kelinci kita mati juga. Para peminatnya juga nanti akan berkurang karena wah, ini produksi apa? Produksi A misalkan. Kok kelincinya matian dan lain sebagainya. Padahal itu karena faktor usia yang masih terlalu dini. Nah, itu yang bisa Media Kampung sampaikan pada video kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cara budidaya kelinci. Silahkan cek terus channel Media Kampung untuk lebih update-nya. Dari tadi kita sudah dari pertama tips budidaya kelinci, kemudian kita juga sudah bagaimana keuntungan kelinci. Kemudian yang ini kita akan membahas tentang cara budidayanya. Jadi videonya masih lanjut ya. Kita simak videonya lanjutannya pada video berikutnya. See you.